Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Mbak Anissa, beserta seluruh keluarga, seluruh tamu undangan yang kami hormati, yang kami muliakan. Malam hari ini menjadi malam yang luar biasa, karena kita menyaksikan dari dekat sebuah fase telah terlewati dan menuju fase baru. Izinkan saya mengajak kepada semua, kita berikan aplaus tepuk tangan untuk Mas Ahaye. Jadi tadi muncul di gambar itu pertemuan pertama saya dengan Mas Ahaye tahun 2010. Lokasinya di Magelang, kegiatannya adalah kegiatan di Taruna Nusantara. Pada waktu itu saya masih bertugas di kampus, dapat undangan untuk berbicara di Taruna Nusantara. Kemudian Mas Ahaye sebagai alumninya hadir bersama di situ. Jadi kita melihat dari dekat pada waktu itu, pertama kali kita ngobrol, kesannya mirip dengan yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi. Ini cerdas tapi kaku gitu. Cerdas tapi kaku. Ini pintar sekali. Kesan yang pertama kali muncul adalah cerdas, dan masih sampai sekarang makin cerdas, makin gagah, dan saya selalu iri kalau salaman sama saya itu. Kenapa iri? Karena genggaman tangannya menunjukkan latihan yang rutin gitu. Saya latihannya nggak rutin. Jadi yang kuat dan besar bukan cuma ototnya. Hari ini terbukti adalah pikiran-pikiran ya, kuat dan besar. Dan ini sekali peluncuran buku langsung 4. Langsung 4. Mas kalau 10 lagi nomor 14 langsung Mas. Langsung 4. Jadi ini pikiran besar, dan kita perlu apresiasi secara khusus karena Mas Ahaye menuliskan pikiran. Beberapa waktu yang lalu Mas, sudah agak panjang, saya menulis bahwa anak muda menuliskan pikiran gagasan untuk masa depan. Orang tua menuliskan biografi masa lalu. Jadi ketika tadi pada saat saya mendengar Mas Ahaye akan meluncurkan buku, saya sempat khawatir, mudah-mudahan bukan biografi. Karena kalau biografi, dia bercerita tentang kemarin. Yang berhak cerita tentang kemarin itu yang lain. Pak SBY boleh bercerita kemarin, tapi Mas Ahaye harus bercerita masa depan. Dan kecurigaan saya keliru. Mas Ahaye menuliskan gagasan untuk masa depan. Ini keren Mas. Ini keren karena di sini ada aspek bagaimana kita mengubah perjalanan jadi pengalaman dan pengalaman jadi hikmah. Mengubah perjalanan jadi pengalaman dan pengalaman jadi hikmah. Kita semua menjalani, banyak yang kita jalani, tapi tidak semua yang kita jalani jadi pengalaman, dan tidak semua pengalaman kita bisa ambil hikmahnya. Ini tetralogi 4 bukunya. Bapak Ibu sekalian sudah dapat kopinya belum? Belum. Nanti dapat kan? Saya sudah dapat edisi awalnya. Edisi awalnya. Saya melihat apa yang dituliskan di sini. TNI kuat, negara hebat. Apa sih? Ini reflektif. Ketika Mas Ahaye bertugas di TNI sebagai seorang perwira, berangkarir, tapi bukan soal karirnya, tapi soal tanggung jawabnya. Dan di situ saya melihat catatan-catatan yang menarik sekali, bahwa ada keseriusan di dalam melihat soal keamanan, komprehensif, tantangan masa lalu dicoba dilihat sebagai bekal untuk menghadapi tantangan masa depan. Lalu buku yang kedua, Mas Ahaye bercerita tentang mewujudkan Indonesia emas. Ini ya, menuliskan tentang masa depan itu salah satu pekerjaan paling sulit, karena nanti para futurolog akan mereview apa yang kita kerjakan. Tapi yang menarik dari yang disampaikan Mas Ahaye ini bukan soal bagaimana Indonesia nanti di 2045, tapi tentang bagaimana kita memikirkan secara serius negeri yang dicintainya. Menurut saya ketika melihat bagian ini, volume kedua ini, maka kita akan melihat anak muda yang memiliki seluruh fasilitas untuk memikirkan dirinya sendiri, untuk menikmati kenyamanan yang diterima sebagai warisan, tapi dibalik, dia memikirkan tentang bagaimana Indonesia lebih baik di masa yang akan datang. Ini penting sekali. Dan soal demokrasi di bukunya yang ketiga, memang ini satu transformasi yang luar biasa. Saya pun pada masa itu merasakan betapa pilihan yang diambil oleh Mas Ahaye ini pilihan yang sangat berani. Tapi ini dituliskan juga oleh Pak Dino tadi, bercerita tentang harus menjalani proses pembentukan. Bahkan dikatakan tadi ilmu berlian. Mbak Dino ilmu berlian. Yang menarik Mas terkait ilmu berlian ini. Berlian itu kalau dijual, kalau kita beli,
itu hitungannya gram. Oke. Karat, gram, tentulah karatnya tinggi, gram tapi. Yang kedua, ada namanya batu bara, Mas. Batu bara itu kalau kita cari, hitungannya kira-kira ton, bahkan tongkang. Nah, ada orang jual batu bara itu gram. Tapi juga sebaliknya, nggak mungkin kita mau beli berlian setengah ton. Gitu. Nah, ada. Tapi apa yang menarik? Batu bara dan berlian itu berasal dari materi yang sama. Yang tidak kena tekanan tinggi, yang tidak kena suhu bumi yang tinggi, dia akan jadi batu bara. Tapi yang kena tekanan tinggi, yang kena suhu tinggi, kena gemblengan, dia jadi berlian. Ya. Jadi, kalau datang ke Sulawesi, Kalimantan Selatan, di sana ada tambang berlian, ada juga tambang batu bara. Itu bedanya, tekanan tinggi. Jadi, bagi mereka-mereka yang hari-hari ini dan kemarin mengalami tekanan-tekanan tinggi, sesungguhnya sedang menjadi berlian-berlian masa depan. Nah, selalu ramai kalau ada tekanan, ya? Ini kan bagian pembentukan berlian. Ini aja spontanitas saja, lihat ceritakan Dino tadi. Jadi hari ini Mas Ahaye gemblengan 2,5 tahun itu 19 kali proses pengadilan itu adalah gemblengan untuk menjadi negarawan melampaui politisi. Nah, itu sebuah tantangan yang tidak sederhana dan Allah punya rencana yang sempurna dan proses bekerjanya misterius. Kok ya keputusan MA itu dikeluarkan di hari ulang tahunnya Mas Ahaye. Jadi anggaplah itu sebagai hadiah ulang tahun dari sistem pengadilan kita untuk Mas Ahaye. Mudah-mudahan nanti terjaga terus ke depan. Lalu Mas Ahaye yang saya hormati, Bapak sekalian, kita semua mengharapkan bahwa apa yang sudah diraih dan dikerjakan Mas Ahaye itu akan terus makin besar. Saya ingin cerita sedikit pengalaman saya bersama Mas Ahaye beberapa bulan terakhir ini. Karena beberapa waktu ini kami cukup banyak berdiskusi, kami juga banyak bertukar pikiran. Dan kesan yang muncul adalah kesan tadi sampaikan juga oleh Pak Dino, bahwa ada perasaan memiliki atas republik ini, atas bangsa ini, dan masalah-masalah yang ada di sini. Jadi melihat persoalan-persoalan politik, melihat agenda-agenda ke depan itu lebih dari sekedar tentang saya nanti di mana, posisi partai saya di mana, apa manfaat yang didapat, karena kalau bicara itu semua udah lewat. Ini adalah sebaliknya. Dan di situ saya merasakan bahwa Mas Ahaye bukan saja seorang patriot, bukan saja seorang pemikir, tapi seorang pecinta tanah air yang luar biasa. Ada satu hal yang seringkali kita sering lupa kalau berada di wilayah politik dan bertukar pikiran. Begitu banyak di antara kita yang hebat di dalam berbicara, di dalam mengungkapkan pikiran. Lihatlah pidato, pikiran mereka-mereka yang berada di wilayah politik. Tapi tidak banyak yang memiliki kemampuan mendengarkan dengan khusyuk, dengan baik. Dan Mas Ahaye memiliki kemampuan itu. Mau mendengarkan. Mau mendengar. Dan itu bukan dalam diskusi saja. Tapi ketika keliling bersama rakyat, dengar. Dan yang saya maksud dengan dengar itu bukan hearing, tapi listening. Kenapa saya bedakan ini? Karena ketika kemudian kembali kita berjumpa, Mas Ahaye sering mengutip apa yang didengar, apa yang dikatakan oleh masyarakat di dalam perjalanan-perjalanannya tadi. Yang tadi ceritakan oleh Pak Sekjen, bahwa staminanya luar biasa. Itu diserap listening. Betul-betul didengar dan itu diungkapkan. Jadi saya merasa salut betul dan berharap tulisan yang sekarang kita saksikan sebagai tetralogi ini nantinya menjadi roadmap di dalam perjalanan ke depannya. Ini menjadi proyeksi. Sekaligus ini menjadi pengingat kepada semua kita yang sudah berada di wilayah publik, yang sudah menjalani begitu banyak pengalaman yang banyak itu kadang-kadang tidak kita tuliskan. Mas Ahaye memberikan contoh kepada kita semua bahwa pengalaman itu perlu dituliskan agar dia menjadi pelajaran bagi begitu banyak orang yang pada saat ini dan di masa yang akan datang. Kita ingat tokoh-tokoh awal pendiri republik ini, mereka memiliki tulisan-tulisan Capita Selecta, kumpulan-kumpulan tulisan yang di situ tercermin bahwa mereka memiliki gagasan. Dan dari gagasan itu dibuat narasi, dari narasi itu muncul karya. Ini yang penting untuk dikembalikan. Bagaimana tulisan-tulisan itu menjadi suatu yang kita kerjakan secara sengaja dan harapannya menjadi pelajaran bagi semuanya. Mas Ahaye, selamat ulang tahun. Selamat atas peluncuran bukunya. Perjalanan masih panjang ke depan. Kita tengok sama-sama di belakang tadi, Mas Ahaye sudah punya sejarah yang luar biasa. Ini
insya Allah ke depan akan ada sejarah-sejarah yang lebih luar biasa untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.